Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuke Nur Asyah Jamil dari jurusan Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12070600058. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman padi Cianjur menurut hasil observasi yang telah saya dapatkan. Tanaman padi yang terdapat di Kabupaten Cianjur terdiri dari berbagai macam varietas. Nah, teknologi yang belum berkembang secara baik di bidang pertanian di Cianjur menyebabkan produktivitas pertanian relatif masih sangat rendah, ditambah dengan semakin menyusutnya lahan pesawahan. Biasanya di Cianjur ini terkenal dengan beras pandan wangi. Secara ilmiah, pandan wangi cocok ditanam di dataran sedang, ketinggian 800 meter permukaan lahan. Kecamatan seperti Warung Kondang, Cibeber, Cianjur, Cugenang, Cempaka yang menjadi habitat dari varietas lokal pandan wangi. Varietas pandan wangi merupakan varietas unggulan yang menjadi ciri khas dari kota Cianjur yang berasal dari padi bulu. Nah, varietas lokal padi sawah pandan wangi mulai berkembang di Kabupaten Cianjur pada tahun 1970. Pertanaman pandan wangi tersebut mulai berkembang meluas karena memiliki keunggulan khusus aroma pandan di pertanaman, beras dan nasi, serta rasa nasi yang enak dan tekstur nasi yang pulen dan tidak cepat basi. Oleh karena itu, beras varietas ini mempunyai nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan beras varietas lainnya. Nah, kualitas produksi hasil pertanian dipengaruhi oleh sistem budidaya, juga dipengaruhi oleh penanganan pasca panen, penanganan dan pengolahan hasil dalam industri hasil pertanian. Kualitas produk pun menentukan tingkat harga penjualan. Untuk pemilihan bibit unggul pada varietas lokal padi adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani serta memiliki milik masyarakat dan dikuasai negara. Sedangkan varietas padi unggul adalah galur hasil pemulihan yang mempunyai satu atau lebih keunggulan khusus seperti hasil tinggi, tahan terhadap hama, penyakit, dan toleran terhadap cekaman lingkungan, mutu produksi yang dilepas pemerintah. Nah, menurut dari hasil observasi yang saya dapatkan dalam pengolahan benih, biasanya dilakukan dengan cara merendam benih selama 2 hari 2 malam, yang kemudian dikeringkan lalu ditutup sampai hangat, kemudian akan muncul tangkai selama 2 hari 2 malam. Lalu dalam pemupukan biasanya menggunakan pupuk urea atau TSP dengan takaran kurang lebihnya 1,5 kuintal dalam setiap 10 patoknya. Lalu dalam pengairan dengan cara mengurangi air sebelum pemupukan dilakukan selama 2 kali. Nah, selanjutnya dalam pemberantasan hama dan penyakit, menurut hasil observasi yang telah saya lakukan, biasanya pada benih-benih sebelum ditanam itu akan diberi obat atau disemprot terlebih dahulu dengan menggunakan dangke dan desis. Apabila untuk hama tikus, biasanya dengan cara mengurangi air sampai kering. Nah, untuk cuaca yang biasanya sangat cocok untuk musim dedangrat atau musim sedang, hal ini juga berpengaruh dalam munculnya hama atau penyakit pada tanaman padi. Nah, apabila pada musim hujan itu pada padi yang masih rampak atau masih hijau atau masih belum keluar padinya, itu akan berdampak mendatangkan hama. Kemudian pada padi yang akan berdampak, padinya tersebut akan berdampak menjadi berwarna hitam. Namun hal ini tidak akan terjadi pada padi yang sudah muncul. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan, informasi, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.